Kedatangan jemaah calon haji gelombang pertama di Madinah resmi berakhir dengan tibanya kloter ke-14 embarkasi Batam di Madinah. Fase kedatangan jemaah calon haji Indonesia gelombang pertama di kota Madinah, Arab Saudi resmi berakhir pada Kamis dini hari waktu Arab Saudi, ditandai dengan tibanya kloter ke-14 embarkasi Batam. Sebanyak 440 jemaah tiba dalam kondisi sehat. Kloter BTH 14 terdiri dari jemaah asal Kalimantan Barat, antara lain dari kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, dan Pontianak. Kedatangan mereka sekaligus menutup seluruh rangkaian fase pertama pemberangkatan jemaah Indonesia yang sejak akhir April mendarat di Madinah sebelum nantinya melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah untuk menjalani puncak ibadah haji. Dan seiring berakhirnya gelombang pertama, pemerintah kini mulai memfokuskan layanan pada pemberangkatan jemaah gelombang kedua yang akan langsung mendarat di Bandara Jeddah sebelum menuju ke Makkah. Nanti saya cari karung 7 ya. Iya, betul. Jemaah Haji Indonesia gelombang 2 telah tiba di Mekah. Jemaah perdana yang tiba adalah kloter ke-44 embarkasi Solo. Kedatangan jemaah haji gelombang kedua ke Tanah Suci telah dimulai. Pada Kamis pagi waktu Arab Saudi, jemaah haji kloter 44 embarkasi Solo mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan langsung diberangkatkan ke Mekah. Jemaah kemudian disambut saat tiba di hotel. Dan pada hari pertama, kedatangan jemaah haji gelombang kedua sebanyak 15 kloter dijadwalkan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para jemaah sudah menggunakan kain ihram sejak berangkat dari embarkasi di Indonesia. Jemaah pun dapat mengambil mikot di atas pesawat atau mikot Yalamlam ataupun mikot di Bandara Jeddah. عند الحساب والفوز نجاة من النار. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedatangan jemaah calon haji gelombang kedua di Mekah, kita telah terhubung dengan Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal. Halo, Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Soza. Baik, Bapak mungkin boleh disampaikan Pak, sejauh ini sudah ada berapa jemaah gelombang kedua yang tiba di Mekah dan dari kloter mana saja yang tiba Pak? Baik, terima kasih. Kami sampaikan dari Dakar Mekah bahwa kedatangan jemaah haji gelombang kedua yang datang dari tanah air, kemudian landing di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, kemudian berangkat atau diberangkatkan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Per hari ini merupakan hari pertama kedatangan jemaah dan saat ini sudah ada sekitar 7 kloter yang sudah masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dari sejumlah kloter yang akan datang pada hari ini, di hari pertama kedatangan, Kamis 7 Mei 2026, kita akan menerima kedatangan gelombang kedua ini sebanyak 15 kloter, ya, yang terdiri dari berbagai macam embarkasi, ya, seperti SOC, kemudian LOP, PDG, UPG, dan sebagainya. Jadi tadi yang pertama kami sudah menerima kedatangan sebagaimana nampak di layar itu dari SOC 44 yang kami tempatkan di sektor 5 di wilayah Raudhah, ya, di hotel Raudhah, Burj Ar-Raudhah, nomor hotel 505. Demikian Mbak Suza. Baik, nah mungkin bisa disampaikan juga Pak, jadi untuk keseluruhan jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah hingga malam ini sudah mencapai di angka berapa dan apa juga yang menjadi arahan dari petugas kepada jemaah saat tiba di Mekah, terutama yang berkaitan dengan kesehatan? Baik, untuk update ya jumlah jemaah yang sudah sampai di kota Makkah Al-Mukarramah
per saat ini ya ada sejumlah 44.983 itu seluruh jemaah yang sudah sampai di Kota Mekah. Nah, 44.983 ini adalah terdiri dari jemaah gelombang pertama yang datang dari Madinah dan gelombang kedua yang datang dari Bandara Jeddah. Jadi totalnya sekali lagi sebanyak 44.983 untuk jumlah kloternya sebanyak 116 kloter. Adapun himbauan kami dari PPI Arab Saudi di Dakar Makkah, tentunya kami selalu menghimbau kepada jemaah haji yang sudah ataupun baru sampai di Kota Makkah untuk senantiasa menjaga kesehatan dirinya ya. Makanya dalam SOP kami ketika menerima kedatangan jemaah, ketika sampai di hotel ataupun di akomodasi jemaah, kami mengharuskan ataupun mempersilahkan kepada seluruh jemaah untuk istirahat ya. Istirahat terlebih dahulu ya dengan cukup, kemudian banyak minum ya, air mineral, kemudian makan yang secukupnya untuk nanti hal yang pertama dilakukan oleh para jemaah adalah melakukan umroh wajib. Jadi timeline-nya ataupun jadwalnya ketika para jemaah yang sampai di Mekah di waktu siang, kita akan menjadwalkan melaksanakan umroh wajibnya pada pukul 22 ataupun jam 10 malam. Dan ketika para jemaah sampai di Kota Makkah ini waktu malam, maka kita akan menjadwalkan para jemaah untuk melaksanakan umroh wajibnya pada pukul 10 pagi. Itu artinya kami sangat intens ataupun sangat memastikan kesehatan dan kebugaran para jemaah haji. Baik, kalau begitu yang terakhir Pak, dengan semakin dekatnya menuju ke puncak haji juga, bagaimana kesiapan para petugas terutama manajemen pelayanan di titik-titik kepadatan tinggi, apalagi mungkin di area Masjidil Haram yang diprediksi akan semakin padat Pak, seiring bertemunya jemaah dari kedua gelombang pendaratan ini? Baik, Mbak Susa, memang per hari ini ketika kedatangan gelombang kedua jemaah sudah dimulai, maka tentu Kota Makkah itu akan menjadi epicentrum ya, titik pusat berkumpulnya seluruh jemaah Indonesia, jemaah haji Indonesia yang tentu akan melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina. Kami sudah memitigasi hal itu semua, menempatkan misalkan para petugas atau PPI Arab Saudi di seputaran Masjidil Haram ya, menambah kekuatan petugas tersebut dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada para jemaah. Kemudian dari sisi layanan transportasinya pun sama, jadi seluruh jemaah haji Indonesia akan kita layani 24 jam penuh ya, tanpa henti dari hotelnya masing-masing ke Masjidil Haram. Dari layanan konsumsi, tiap hari kita menyediakan makanan 3 kali sehari untuk para jamaah. Kemudian layanan kesehatan termasuk layanan bimbingan ibadah. Jadi insya Allah kita dari Dakar Makkah insya Allah siap untuk memberikan layanan yang maksimal kepada para jamaah, terutama untuk menjelang pelaksanaan puncak haji, Arafah, Musdalifah dan Mina. Baik, kalau begitu kami akan tentu kawal terus bagaimana nantinya perjalanan dari rangkaian haji pada tahun 2026 ini. Terima kasih Pak Ihsan untuk informasi yang disampaikan. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.